Halo semuanya, selamat wayah Kio ya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 19. Di awal video ini, tentu saja pertanyaan Abot sontak membuat Mujin terdiam kaget. Dikarenakan dahulu ia pernah mengkonsumsi daging secara diam-diam di satu waktu hukumannya. Dengan begitu, Mujin yang tak punya pilihan lain terpaksa berbohong dengan berkata, itu benar, tapi saat kita mengganti daging dengan kacang-kacangan atau jamur, itu hanya alternatif saja, tetap tak bisa mengganti efektivitas daging. Abot yang merasa tak ada perubahan yang signifikan pun membalas, kalau begitu, dia hanya perlu mengkonsumsi kacang-kacangan atau jamur berkualitas tinggi kan? Mujin yang harus membujuk dan meyakinkan mereka karena tak ingin gagal membantu kakeknya seperti di kehidupannya yang dahulu. Dengan tegas menimpali, situasi kakek itu berbeda dariku. Aku dan Beobgang masih muda, jadi tubuh kami bisa mengatasinya. Tapi kakek berada dalam situasi di mana waktu adalah hal yang sangat berharga baginya. Apa aku boleh tahu alasan kenapa mengkonsumsi daging dilarang di kuil Shaolin? Bukankah tujuan kita itu untuk melakukan penebusan dosa, mengalahkan keinginan duniawi, dan menangani penderitaan dunia, tapi mengalahkan keinginan untuk mengonsumsi daging? Aku dengan senang hati bisa berhenti mengkonsumsi daging, tapi cara penebusan dosa seperti ini tak ada artinya bagi mereka yang tubuhnya saja tak bisa menerimanya. Apa hukum-hukum Buddha mencari kematian karena penebusan dosa itu? Bukankah itu sama saja melanggar hukum untuk tidak menghilangkan nyawa? Mendengar semua hal itu, Biksu Hyungyong yang sama sekali tak bisa menerimanya. Seketika itu juga mendekat dengan amarah di dadanya berkata, "Kau menjadi sangat sombong dengan berlindung di balik Grandmaster Hyungwa. Beraninya kau berbicara tentang hukum Buddha di depanku." Namun, meskipun kemarahannya begitu menggebu-gebu, hingga melukai energi yang begitu menekan, energi tersebut seketika itu juga menghilang ketika Abot menepuk pundaknya. "Tenanglah, pemimpin istana kedisiplinan. Apa yang dikatakan Mujin itu masuk akal. Tapi, apa tuh Grandmaster Hyunguang hanya bisa membaik dengan mengkonsumsi daging? Apa alasanmu berkata bahwa daging itu bisa membantu ototnya tumbuh?" Tentu saja, tindakan Abot yang seperti itu membuat mereka semua terkejut. Bagaimana bisa Abot memiliki energi sebesar itu hanya dengan menyentuh pundaknya? Meskipun begitu, Mujin sendiri yang sempat terjatuh karena tekanan energinya berpikir, "Aku bisa dengan mudah menjelaskannya jika menggunakan terminologi modern. Tapi, namun orang-orang ini tahu tentang protein dan juga teori pemulihan yang cepat. Aku harus melakukannya dengan cara ini." Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun menjelaskan, reinkarnasi tidak hanya membahas tentang kematian dan meninggalkan dunia, kan? Semua dunia ini bereinkarnasi. Hujan yang datang di langit menuju bumi, kemudian air itu akan mendidih dan kembali ke langit. Itu sama seperti tubuh hewan dan manusia. Untuk mengisi ulang dan menumbuhkan tubuh manusia, beberapa jumlah daging harus dikonsumsi. Sama seperti hukum alam yang menghendaki agar yang hidup dan mati bisa dilahirkan kembali. Itu juga berlaku pada manusia, bahwa tidak hanya tumbuhan yang bisa dimakan, daging juga. Jika seorang menyakiti kehidupan hanya untuk kesenangan bisa jadi dosa. Bagaimana bisa itu jadi dosa untuk sesuatu yang hampir mati dan dimakan untuk bertahan hidup? Di mata alam, manusia juga seperti hewan. Jadi, bagi manusia yang memiliki tubuh yang sama dengan hewan, secara tidak langsung, itu akan membantu menumbuhkan otot juga. Mendengar semua penjelasannya yang menggunakan analogi sederhana, usaha Mujin untuk mencoba meyakinkan mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Di mana setelah terdiam sebentar, Abot menghela napasnya berkata, "Meski apa yang kau katakan itu masuk akal, tak ada bukti nyata secara jelas. Jadi kita tak bisa melawan hukum kuil Shaolin yang telah kita jaga selama lebih dari 1000 tahun. Namun, bagi kami yang selalu melihat Grandmaster Hyunguang yang menggunakan hidupnya untuk melindungi kuil Shaolin, kami bisa membuat pengecualian." "Hyunguang,
Mari kita ubah hukum Shaolin atas nama hitam suci kepala biara, Emerald Jade Buddha Staff. Mong Hyun-gong yang mengerti maksudnya sontak bertanya, Kepala biara? Maksud Anda itu? Abad melanjutkan, benar, aku akan mengesahkan hukum di kuil Shaolin bahwa ada pengecualian bagi mereka yang sakit atau dalam perawatan untuk mengonsumsi daging. Tentu saja perkataan Abbot sontak membuat mereka semua terkejut. Akan tetapi yang paling terkejut di antara mereka adalah Mujin, di mana ia tak menyangka jika usahanya akan berhasil. Selain ia bisa menyempatkan kakeknya, tentu ia juga akan mengambil sedikit dagingnya. Kemudian, saat Mujin begitu kegirangan, Abbot mendekat padanya berkata, ada beberapa cara bagi Master Hyun-gong agar dia bisa mengonsumsi daging tanpa melanggar peraturan kuil Shaolin. Dia bisa mengonsumsi daging dan menerima hukumannya nanti. Mujin pun balik menatapnya membalas, hukuman apa yang akan Anda maksud? Aku akan menerimanya. Abbot menimpali, 1 bulan. Dia harus mengalami pengasingan di gua selama sebulan. Mujin, kau pernah melakukan ini selama seminggu. Apa kau akan menerima hukuman itu meski durasinya lebih lama? Mendengar hukumannya, yang membuat Mong Hyedam dan Mong Hyun-gong terdiam tegang. Mujin yang merasa hukuman semacam itu adalah hal yang mudah baginya dengan tegas berkata, Aku akan menerima itu dengan senang hati. Lihat responnya yang seperti itu. Seketika itu juga Mong Hyedam menatap Abbot bertanya, Kepala biara, apa Anda sungguh? Namun, belum sempat Mong Hyedam bisa menyelesaikan kalimatnya, Abbot langsung saja menyalahnya. Aku tahu, ini bukan masalah tentang apa ini seharusnya dilakukan atau tak boleh dilakukan. Kalau begitu, itulah akhir pertemuan mereka. Keesokan harinya, di kediaman Grandmaster Hyun-gong, Abbot pun menjelaskan apa yang terjadi kemarin kepadanya. Jadi Grandmaster Hyun-gong, saya berniat untuk mengambil risiko pada Mujin. Demi generasi kuil Shaolin selanjutnya, saya mulai memikirkan bahwa mungkin itu ada karena posisi kita pada peraturan kita. Hal yang telah dipertahankan selama 1000 tahun di kuil Shaolin. Saya menjadi kepala biara karena Anda terluka. Tapi, karena keterbatasan saya, hal yang bisa saya lakukan hanya mengorganisasi tradisi. Sementara kita mempertahankan reputasi sebagai salah satu kelompok martial arts yang hebat. Kita kehilangan titel kelompok yang terkuat di dunia. Karena kekurangan saya, kuil Shaolin telah kehilangan kejayaannya. Itulah yang saya pikirkan. Mendengar semua hal itu, Grandmaster Hyun-gong tertunduk berkata, perubahan tidak selalu baik. Abbot menimpali, saya mengerti itu. Itulah alasan saya memilih Mujin. Saya yakin bahwa dia akan bawa angin yang positif. Saya akan terus mempercayai Mujin. Kalau begitu, Mujin, masuklah. Mendengar panggilannya, Mujin langsung melangkah masuk dengan membawa semangkuk makanan, yang membuat Grandmaster Hyun-gong ketika itu juga terperanjat. Karena pada saat itu, Grandmaster Hyun-gong bisa tahu secara ilmiah bahwa makanan yang dibawa oleh Mujin adalah daging. Lebih jelasnya, adalah sebuah bubur yang mengandung daging yang tak pernah Grandmaster Hyun-gong makan selama berpuluh-puluh tahun. Meskipun begitu, Grandmaster Hyun-gong tak punya pilihan lain selain menerimanya. Penyesalan dan tekanan yang memenuhi mata Abbot Hyun-chun. Demi Mujin yang mengambil resiko dengan melawan para elder untuk membuat situasi ini terjadi. Setelah berdoa atas makanan itu, Grandmaster Hyun-gong pun mengkonsumsi daging untuk pertama kalinya. Kemudian, Mujin pun mengajari Beobgon selama seminggu tentang proses perawatan. Karena perawatan elektrik dan juga panas telah dilakukan oleh Mong Hyun-gong dan juga Mong Hyedam, Mujin tak perlu mengkhawatirkan mereka. Dan sering berjalannya waktu, Beobgon bisa melihat semua hal yang diajarkan oleh Mujin. Lalu, Grandmaster Hyun-gong bisa mengonsumsi daging rebus tanpa bumbu dengan lancar. Berkat perawatan Mujin dan juga kekuatan daging, Grandmaster Hyun-gong melihat ada perkembangan dalam kondisinya. Hingga akhirnya, hari yang telah ditanjikan telah tiba. Hari di mana Mujin menjalani hukumannya. Kini, sembari menatap gua tak jauh di depannya, Mujin pun menghela napasnya berpikir, sebenarnya aku tak ingin kembali kemari. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku harus melakukan ini karena perintah para elder. Sudah lama sekali,
Gua yang aku tempati untuk hukuman melihat tembok. Hukumannya sebulan kan? Awalnya, aku berpikir untuk melakukan latihan, berburu dan mengkonsumsi daging seperti dulu, dan menjalani kehidupan seperti beruang grizzly yang bahagia. Tapi, apa yang dia lakukan di sini coba? Ternyata, tak hanya Mujin sendiri yang melakukan hukumannya, di mana kepala biara Abbot Hyunjun juga ikut menemaninya. Alasan kenapa Abbot Hyunjun juga ikut menemaninya terjadi begitu saja. Pada diskusi mereka terakhir kali, di mana Abbot berkata, "Aku tahu ini bukan masalah tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tak boleh dilakukan. Jadi, aku juga akan menerima hukuman yang diberikan pada Mujin. Dengan kata lain, kami berdua akan menjalani kehukuman pengasingan di gua. Aku akan melakukannya demi mengubah aturan." Kini, setelah Mujin dan Abbot memulai hukumannya, di mana mereka duduk bersila menghadap tembok di dalam gua, Mujin yang sama sekali tak bisa melakukannya, memaksakan dirinya untuk terdiam sembari berpikir. Aduh, mampus aing. Patua ini sungguh berada dalam posisi duduk teratai dan melantunkan mantra suci Buddha setelah dia memasuki guanya. Aku bahkan tak berani menggerakkan jari kakiku. Awalnya aku berpikir kita bisa mengobrol sembari menjalani hukuman ini. Tapi apa-apaan ini? Bahkan sepertinya mantra suci yang dia ucapkan terasa tercampur aduk. Tunggu, apa tak masalah melanjutkan mantra suci Buddha seperti ini? Selama pelajari mantra suci Buddha sejauh ini, aku bisa bilang bahwa dia dengan sengaja mencampur adukannya. Mari kita dengar. Sekarang, dia melantunkan Diamond Sutra. Sekarang, Lotus Sutra. Buddha Aptamaska Sutra. Dia kembali lagi pada Diamond Sutra. Tunggu, sepertinya ada pola tertentu pada intonasinya kan? Aku mengenal itu semua. Langkah martial arts yang telah aku pelajari. Ini adalah mantra yang muncul pada langkah-langkah itu. Mungkinkah? Setelah Mujin menyadarinya, dia pun lebih fokus pada lantunan Abbot. Mujin kemudian menyatukan lantunan itu dan menyusun bagaimana seharusnya martial arts itu dalam pikirannya, layaknya training image menggunakan otaknya. Contohnya, ketika Abbot melantunkan mantra lampu yang berkedip, hantu, Mujin membayangkan gerakan pertama Giant Punch, yaitu Strike Punch. Lalu ketika Abbot melantunkan mantra yang berbeda, Mujin juga mengubah bayangannya, seperti gerakan ke-6 Whirlwind, mengangkat kaki kenanya untuk menendang. Meskipun ada bagian yang hilang, Mujin segera menemukan penggantinya dengan menggunakan instingnya. Kemudian, setelah mengintervensi mantra itu sebagai gerakan dan latihan dalam pikirannya selama 30 menit, Mujin mulai kehilangan kesabaran untuk mengontrol dirinya. Hingga ia mulai melirik Abbot di sampingnya sembari berpikir, aku ingin mencobanya. Aku ingin mempergerakkan apa yang kubayangkan. Membayangkannya saja tidak cukup. Tapi, apa aku bisa berdiri? Lagi pula, aku sedang dihukum kan? Tiba-tiba ada irama dalam mantranya. Apa dia melakukannya dengan sengaja? Kenapa dia melakukan hal itu? Mungkinkah? Terserah, ini pertaruhan. Aku harus maju. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun tak lagi duduk bersila di sana, di mana ia bangkit berdiri sembari terus mematikan Abbot di sampingnya. Namun, sesaat setelah Mujin melihat Abbot yang diam saja sembari terus melantunkan mantranya, meskipun dia tahu bahwa dirinya bergerak, Mujin pun menjadi yakin jika Abbot menyiapkan ini agar dirinya bisa berlatih. Dengan begitu, sembari mendengar kelantunan mantranya, Mujin pun mulai berlatih sembari berpikir. Dimulai dengan Strike Punch dari gerakan Giant Punch. Aku akan menjadikan Invincible Punch sebagai gerakan ke-21 dan mengakhirinya dengan Swift Whirlwind Sweep. Karena dapat menentukan mantra dengan berirama, hal ini memudahkanku untuk mengerangkai langkah dengan mengikuti iramanya. Tapi, kenapa dia terus melakukan mantra yang sama, alih-alih melanjutkannya mantra yang lain? Apa aku melakukan sebuah kesalahan? Sepertinya dia memberitahuku bahwa aku melakukan hal yang salah. Baiklah, mari kita coba lagi. Itulah awal mula rahasia antara Mujin dan juga kepala biara Abbot Hyunjun, di mana Abbot akan batuk dengan keras
atau menggunakan nada tinggi saat menentukan mantra ketika Mujin melakukan sebuah kesalahan. Sebaliknya, saat Mujin melakukannya dengan benar, nadanya akan jadi lembut ataupun dan rendah. Kombinasi langkah yang cocok satu sama lain tertanam pada mantra itu. Kombinasi langkah dan kepercepatan yang mengikuti irama mantra, itulah awal latihan rahasia dimulai. Sampai matahari terbenam, hingga akhirnya Mujin mempertanyakan situasinya, kenapa Abot melatih dirinya. Video ini pun diakhiri dengan sembari mengamati Mujin diam-diam, Abot yang sudah merencanakannya tersenyum berpikir, merawat Master Hyun Guang telah menyita banyak waktu latihannya. Aku tak bisa menggunakan 1 bulan waktunya lebih banyak lagi. Demi waktu latihan yang telah kelewatkan, gunakan waktu ini untuk menembus semua itu.